Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 1 bagian A ingin mempresentasikan materi kami tentang memahami hukum dan undang-undang terkait isu digital di Indonesia. Sebelumnya, kenalkan, nama saya Evan. Nama saya Siva Raja Prawira. Nama saya Aya. Nama saya Sandra Hati. Nah, yang pertama ini langsung masuk ke hukum digital. Hukum digital mengatur aktivitas, perilaku, dan transaksi di dunia digital, mencakup keamanan cyber, privasi data, hak cipta, hingga e-commerce. Dengan digitalisasi, hukum lebih mudah diakses, disusun, dan dikelola secara transparan melalui teknologi. Jadi hukum digital itu adalah aturan yang mengatur aktivitas di internet, kayak soal data pribadi, keamanan, dan juga jual beli online. Nah, karena makin banyak aktivitas yang pindah ke dunia digital, hukum juga harus ikut berkembang. Dan sekarang kita bisa lebih mudah akses aturan hukum lewat internet, dan pemerintah juga bisa cepat bikin dan ubah peraturan. Nah, yang bagian A dari hukum digital ini yaitu pentingnya hukum digital dalam era globalisasi. Globalisasi digital mempermudah interaksi lintas negara, tapi juga menimbulkan tantangan hukum baru seperti pencurian data dan pelanggaran hak cipta. Hukum digital dibutuhkan untuk melindungi pengguna dan mengatur aktivitas digital yang tidak bisa dijangkau hukum tradisional. Nah, jadi karena globalisasi digital ini, orang bisa transaksi lintas negara dengan cepat. Tapi ini juga bikin masalah baru kayak pencurian data sama pelanggaran hak cipta. Masalah kayak gini tuh susah diatasi dengan hukum tradisional. Jadi kita butuh hukum digital buat mengatur dan melindungi pengguna di dunia online. Bagian B, tujuan dan manfaat hukum digital. Yang pertama ini perlindungan hak dan privasi. Jadi maksudnya poin 1 ini, jadi hukum digital itu mengatur supaya data pribadi kita di internet tetap aman dan nggak disalahgunakan. Dan kedua, keamanan cyber. Yang kedua ini tuh biar kita aman dari hacker dan penipuan online. Yang ketiga, menjaga etika dalam dunia digital. Di hukum digital, perilaku pengguna juga diatur berdasarkan norma-norma dan etika. Yang keempat, mendukung e-commerce dan bisnis lintas batas. Kan jual beli online makin banyak ya, jadi hukum digital ini bikin transaksi lebih aman dan adil buat semua pihak. Yang terakhir, penegakan hak kekayaan intelektual. Nah, hukum digital juga menjaga hak cipta biar karya orang ini gak gampang dibajak atau dicuri di internet. 2. Ini ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UITE serta penerapannya. Nah, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UITE) dasar hukum yang mengatur aktivitas serta transaksi elektronik di Indonesia. Tujuannya buat apa? Tujuannya memberikan kepastian hukum dan melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan di dunia digital seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Lanjut. Terus ada ruang lingkup UITE. Itu ada 1. Informasi dan dokumen elektronik. Itu UITE mengatur tentang keberadaan dan keabsahan informasi beserta dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam proses hukum. Terus 2. Ada transaksi elektronik. UITE mengakui transaksi elektronik sebagai perbuatan hukum yang sah, baik yang dilakukan dengan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. Terus 3. Ada perlindungan privasi dan data pribadi. Dengan adanya UUD, maka informasi pribadi masyarakat akan terjaga dan terlindungi. Terus keempat, ada keamanan sistem elektronik. UITE mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk memastikan keamanan data dan informasi yang dikelola untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan, akses ilegal atau prestasi. Terus 5. Ada larangan dan tindak pidana elektronik, pencemaran nama baik dan penghinaan, penipuan dan pemerasan, pengiriman informasi dengan ancaman kekerasan, dan pengaturan konten ilegal. Terus 6. Ada hak untuk dilupakan, memberikan hak kepada individu untuk meminta penghapusan informasi elektronik yang tidak relevan atau merugikan dengan dibantu pengaturan oleh pengadilan. Nah, selanjutnya ada penerapan undang-undang ITE dalam kasus nyata. Yang pertama itu ada pencemaran nama baik, diatur dalam pasal 27 ayat 3. Yang kedua, menangani penghinaan atau fitnah di media sosial. Jadi pasal ini sering digunakan dalam kasus penghinaan atau pencemaran nama baik yang terjadi di media sosial. Misalnya saat seseorang memposting tuduhan atau fitnah yang merugikan nama baik orang lain, tapi perlu dicatat
antaranya penyebaran informasi palsu seperti investasi bodong, dan penipuan e-commerce. Jadi penipuan di internet ini semakin marak, terutama melalui e-commerce atau investasi palsu. Pasal 28 ayat 1 digunakan untuk menindak pelaku yang menyebarkan informasi palsu yang merugikan banyak orang. Contohnya ini kayak kasus investasi kripto bodong yang sempat viral dan merugikan banyak masyarakat. Lalu yang ketiga ada ancaman kekerasan, diatur dalam pasal 29 melarang pengiriman pesan berisi ancaman melalui media digital. Jadi pasal ini digunakan jika seseorang mengirimkan ancaman kekerasan melalui media digital, misalnya ancaman pembunuhan atau teror yang dikirim lewat pesan pribadi atau komentar media sosial. Pemutusan akses konten ilegal dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, mencakup pemblokiran situs atau akun media sosial yang menyebarkan konten terlarang. Jadi, pemerintah lewat Kominfo memiliki wewenang untuk memblokir akses terhadap konten ilegal seperti pornografi, hoax, atau ujaran kebencian. Tujuannya ini agar ruang digital di Indonesia lebih sehat dan tidak disalahgunakan untuk menyebarkan konten yang terlarang bagi masyarakat. Lalu ada yang kelima, direct to forwarding, merupakan penerapan baru dari Undang-Undang ITE hasil revisi, memberikan hak kepada individu untuk menghapus informasi negatif tentang dirinya dari internet. Jadi hak ini untuk dilupakan memungkinkan seseorang meminta penghapusan informasi pribadi yang sudah tidak relevan atau merugikan reputasinya. Lalu yang keempat yang keenam perlindungan data pribadi, yaitu mengenai tanggung jawab pihak penyelenggaraan sistem elektronik atas keamanan data pengguna, menegaskan pentingnya pengelolaan dan perlindungan data pribadi dalam ruang digital. Kebocoran data pribadi ini semakin sering terjadi dan merugikan banyak pihak. Karena itu, Undang-Undang ITE juga mengatur kewajiban bagi perusahaan digital untuk menjaga keamanan data. Jadi etika itu adalah suatu sikap, nilai atau tata krama yang harus kita lakukan di manapun. Nah, di sini ada poin-poin etika dalam berdigital. Yang pertama adalah menggunakan bahasa yang sopan. Kenapa kita harus menggunakan bahasa yang sopan? Karena yang menggunakan digital kan tidak cuma orang rumah doang, ada orang yang lebih tua, lebih muda, jadi kita sebaiknya menggunakan bahasa yang sopan. Nah, terus yang kedua, menghindari konten bersifat dan kekerasan. Ketika konten ini dapat menyebabkan keresahan dalam masyarakat dan berubah moral masyarakat. Yang keempat, yang ketiga, memverifikasi informasi sebelum membagikannya. Di zaman sekarang kan hoax sudah banyak yang disebarkan. Jadi sebelum kita menyebarkan suatu informasi atau berita, sebaiknya kita memverifikasi dulu. Karena apa? Karena yang tadi aku sebutin, yang pakai digital ini nggak cuma kita doang, dan banyak juga orang yang mudah percaya. Yang keempat, menghargai hak kekayaan intelektual orang lain. Karya digital seperti konten, cerita, novel, apapun itu mempunyai hak pencipta. Jadi kita tidak boleh membagikan, menyebarluaskan atau mengakui konten orang lain tanpa izin hak penciptanya. Nah, terus di sini ada konsekuensi atas pelanggaran digital. Yang pertama adalah pelanggaran privasi dan penyebaran informasi pribadi. Jadi contohnya itu kayak misalnya kita menyebarluaskan nomor orang atau informasi pribadi. Nah, hal tersebut bisa terkena pasal 26 UU ITE. Dalam pasal ini diatur bahwa setiap pengguna informasi pribadi harus mendapatkan persetujuan dari pemilik data. Nah, konsekuensinya adalah seperti yang tadi disebutkan oleh Sanita. Nah, di sini tuh konsekuensinya nggak terlalu berat karena korban bisa meminta kepada pelanggar untuk menghapus data yang telah disebarluaskan untuk menjaga nama baiknya.
Kedua, cybercrime. Cybercrime itu adalah tindakan kejahatan digital seperti nge-hack, mencuri data orang, memanipulasi komunikasi apapun itu. Nah, hal tersebut bisa terkena pasal 30, 31 dan 32 yang isinya mengatur pasal 30 itu isinya mengatur tindakan mengakses sistem elektronik milik orang lain tanpa hak. Pasal 31 melarang penyadapan komunikasi elektronik tanpa izin yang sah. Pasal 32 melarang perbuatan mentransfer atau menyimpan informasi secara ilegal. Nah, hukumnya adalah dipenjara selama 8 tahun dan denda sebanyak 2 miliar. Yang ketiga adalah penyebaran hoax. Nah, penyebaran hoax ini dikenakan pasal 28 ayat 1 dan 2, yaitu melarang pasal 28 itu melarang penyebaran informasi bohong atau menyebarkan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Pasal 28 ayat 2 melarang penyebaran informasi yang mengandung ujaran kebencian seperti mengandung ujaran kebencian atau pemusuhan berdasarkan sara. Nah, hukum yang didapat ketika kita melanggar hal ini adalah hukum pidana selama 6 tahun dan denda 1 miliar. Sekian dari presentasi kami hari ini. Apakah ada yang ditanyakan? Mengapa penting meminta izin sebelum membagikan foto atau informasi pribadi seseorang itu secara online? Aku izin menjawab ya, April. Jadi nanyanya mengapa penting meminta izin ya sebelum membagikan foto atau informasi pribadi seseorang secara online. Ya. Jadi jawabannya ini melindungi privasi. Jadi jawabannya ini meminta izin sebelum membagikan foto atau informasi pribadi seseorang sangat penting karena itu melindungi privasi orang tersebut. Jadi tidak semua orang tuh nyaman jika identitas, wajah atau data pribadinya ini tersebar secara publik. Lalu menghindari penyalahgunaan informasi. Jadi kayak seperti alamat, nomor HP atau foto bisa digunakan untuk hal negatif seperti penipuan atau hoax. Lalu ada menjaga hubungan sosial. Menjaga hubungan sosial ini kayak membagikan sesuatu tanpa izin bisa menimbulkan konflik atau rasa tidak nyaman. Selanjutnya ada mematuhi hukum yang berlaku. Jadi sesuai pasal 26 Undang-Undang ITE, ini penyebaran informasi pribadi tanpa izin bisa dikenai sanksi termasuk pidana. Terima kasih ya. Ya. Yang lain ada yang bertanyakan? Benar ya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.